Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitriatul Hasanah dengan NIM 1262122002020. Di sini saya akan membuat video pembelajaran dengan model pembelajaran Reading Cycle 7E, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah program pengembangan pembelajaran kimia yang diampu oleh Ibu Tuti Sri Wahyuni MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah jika baik. Oke, sebelum mulai pelajaran, hendaknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Oke, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Alhamdulillah jika masuk semua. Oke, kita hari ini akan belajar tentang materi yang baru, di mana pada pertemuan kemarin kita telah belajar tentang laju reaksi. Nah, apakah yang kalian ingat tentang laju reaksi? Oke, benar ya. Laju reaksi adalah berkurangnya reaktan dan bertambahnya produk dalam satuan waktu. Dimana kita pelajari bahwa dalam laju reaksi itu ada reaksi yang dalam laju reaksi itu reaksinya berjalan dalam satu arah atau tidak dapat balik, yang dinamakan dengan reaksi irreversible. Nah, tetapi ternyata dalam reaksi kimia itu ada reaksi yang dapat kembali ke awalnya, yaitu reaksi yang dapat berlangsung dalam dua arah, yang dimana disebut dengan reaksi reversible. Nah, reaksi tersebut termasuk dalam kesetimbangan kimia, dimana kita akan pelajari pada hari ini yaitu tentang kesetimbangan kimia, lebih tepatnya pada konsep kesetimbangan kimia. Oke, dalam kehidupan sehari-hari kita itu biasanya itu sudah dekat dengan reaksi kesetimbangan kimia, di mana kesetimbangan itu terjadi pada air yang mendidih ketika dalam panci yang tertutup. Nah, panci yang tertutup itu dia kan memasak air. Nah, ketika mendidih, air tersebut akan menguap di atas panci, di atas tutup panci. Nah, ketika dia dingin, uap yang ada di atas panci itu akan kembali ke wujud asalnya, yaitu kembali ke air, dimana dari reaksi tersebut merupakan contoh dari reaksi dua arah, di mana awal zat yang awalnya air dia akan menguap menjadi gas, dan dari gas dia akan bisa menjadi air kembali. Oke. Itu tadi merupakan contoh dari reaksi kesetimbangan kimia yang ada di sekitar kita. Baik, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, kalian dapat menguraikan apa itu kesetimbangan dinamis dengan diskusi bersama teman sekalian. Terus yang kedua, kalian dapat menjelaskan apa itu reaksi reversible dan irreversible dengan diskusi dan studi literatur. Dan yang ketiga, kalian dapat menjelaskan apa itu kesetimbangan homogen dan heterogen dengan studi literatur dan diskusi. Oke, sekarang silakan amati gambar yang sudah Ibu tempel di papan tulis. Nah, gambar tersebut merupakan gambar dari pembakaran kertas. Nah, di sini pernahkah kalian membakar kertas? Tentunya pernah ya. Terus, apakah yang terjadi dalam pembakaran kertas tersebut? Terus, apakah kalian tahu reaksi apa yang terjadi dalam pembakaran kertas tersebut? Oke, agar kalian itu mengetahui sebenarnya pembakaran kertas itu termasuk reaksi apa sih gitu, terus apakah dia itu termasuk kesetimbangan atau gimana, itu kalian akan pelajarinya pada bab ini. Untuk itu Ibu mohon untuk kalian untuk lebih memperhatikan apa yang dijelaskan nanti dan ikut berpartisipasi aktif dalam pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu tentang kesetimbangan dinamis. Contoh dari kesetimbangan dinamis ini yaitu air yang kita masak dengan keadaan panci tertutup dan selalu mendidih, dimana dalam panci tersebut itu terjadi penguapan dan pengambulan yang berlangsung secara terus-menerus. Nah, hal ini disebut dengan kesetimbangan dinamis. Secara mikroskopis,
penguapan dan pengembunan terjadi secara terus-menerus, ini bermaksud bahwa reaksi yang di sebelah kiri dia itu selalu membentuk hasil, dan begitupun dengan reaksi di sebelah kanan juga. Nah, hal ini menunjukkan bahwa penguapan dan pengembunan yang terjadi secara terus-menerus dan dalam laju yang sama, dia itu disebut dengan kesetimbangan dinamis. Jadi kesetimbangan dinamis itu merupakan kesetimbangan yang terjadi secara terus-menerus dan dalam laju yang sama. Ya, selanjutnya itu tentang reaksi irreversibel dan reversibel. Yang pertama ada reaksi irreversibel. Reaksi irreversibel ini merupakan reaksi yang tidak dapat kembali ke keadaan semula. Contoh dari reaksi ini yaitu pembakaran kertas dan pembakaran kayu, di mana dalam pembakaran kayu ini merupakan contoh adanya reaksi yang tidak dapat kembali ke keadaan semula. Ketika kayu dibakar, karbon akan bereaksi dengan oksigen dan akan menghasilkan karbon dioksida, di mana karbon dioksida itu akan meninggalkan pembakaran kayu dalam wujud asap dan akan meninggalkan arang dalam bentuk abu. Nah, reaksi ini berlangsung dalam satu arah. Reaksi kesetimbangannya yaitu C plus O2 sama menjadi CO2, di mana pembakaran tersebut hanya berlangsung dalam satu arah dan tidak dapat kembali ke keadaan semula. Kayu yang sudah dibakar menjadi abu itu tidak akan bisa berubah menjadi kayu lagi. Jadi reaksi irreversibel ini merupakan reaksi yang berlangsung dalam satu arah. Artinya produk dari suatu reaksi itu tidak dapat saling bereaksi untuk membentuk reaktannya kembali. Jadi jika kayu sudah dibakar dan menjadi abu itu tidak bisa kembali ke wujudnya dalam bentuk kayu. Itu tidak bisa. Selanjutnya yang kedua tentang reaksi reversibel. Reaksi reversibel ini merupakan reaksi yang berlangsung dalam dua arah. Contoh dari reaksi ini yaitu pada penguapan air saat kita memasak air dalam keadaan panci tertutup, di mana reaksi ini ternyata berlangsung dalam dua arah. Saat molekul air tersebut menguap, dia itu akan meninggalkan air dalam wujud cair ke wujud gas. Nah, saat dia mengalami kondensasi, dia itu juga akan beralih dari wujudnya yang gas ke wujudnya yang cair dengan reaksi kesetimbangan yaitu H2O dalam wujud larutan atau cair dan beralih ke air dalam bentuk gas, di mana dia itu berupa uap. Reaksi tersebut dapat membentuk reaktannya kembali, di mana reaksi reversibel merupakan reaksi yang berlangsung dalam dua arah dan dia itu dapat membentuk reaktannya kembali. Dalam proses ini air yang dimasak dalam keadaan panci tertutup dia akan menguap, dan ketika dia mengalami penguapan dia itu akan meninggalkan wujud aslinya cair menjadi gas. Nah, ketika dia sudah dalam wujud gas dan saat dia mengalami kondensasi, maka dia akan meninggalkan wujud gasnya ke wujud cair kembali. Jadi produk yang dihasilkan dapat membentuk reaktannya kembali. Itu disebut dengan reaksi reversibel. Selanjutnya yaitu tentang kesetimbangan homogen dan heterogen. Dalam reaksinya, kesetimbangan homogen itu seperti yang ibu sudah tuliskan di papan. Nah, dari kedua reaksi tersebut, dari contoh adanya kesetimbangan homogen, itu apa yang dapat kalian ambil, dapat kalian tarik kesimpulan apa sih sebenarnya kesetimbangan homogen ini? Tuh. Benar ya? Oke. Kesetimbangan homogen itu kalau dilihat dari reaksi yang dicontohkan, fasanya sama, wujud zatnya sama. Kalau dilihat dari contoh pertama, itu kan 2SO2 plus O2 menjadi 2SO3, dimana kita tahu bahwa semua senyawa yang terjadi dalam reaksi tersebut memiliki fasa yang sama, yaitu fasa gas. Dia dalam wujud zat yang sama, yaitu wujud zatnya gas, berupa gas. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa kesetimbangan homogen itu merupakan kesetimbangan yang terjadi jika fasa atau wujud zatnya itu sama. Kalau dicontohkan fasa zatnya gas, kalau contoh dua fasanya aqueous gitu kan, kayak
dalam satu reaksi tersebut senyawanya berfasa yang sama, itu merupakan dalam keseimbangan homogen. Nah, sedangkan untuk keseimbangan heterogen apa? Berarti kan kebalikan dari keseimbangan homogen. Jika keseimbangan homogen itu berlangsung dalam fase yang sama, waktu yang sama, maka kalau heterogen dia itu kebalikannya. Keseimbangan heterogen merupakan keseimbangan yang terjadi jika reaksi tersebut berlangsung dalam 2 fase, 3 fase gitu, itu dalam fase yang berbeda. Pokoknya dalam fase atau zat yang berbeda itu merupakan keseimbangan heterogen. Ada suatu reaksi yang memiliki 2 fase yang berbeda, ada suatu reaksi yang memiliki 3 fase yang berbeda juga. Jadi perbedaan dari keseimbangan homogen dan heterogen terdapat dalam perbedaan fase dan wujud zatnya. Selanjutnya silakan berkumpul dengan kelompok kalian dan silakan mengerjakan LKP seperti yang ibu bagikan di LKPD. Silakan diikuti alurnya bagaimana, silakan dilihat petunjuk pengerjaannya. Nah, setelah kalian mengerjakan secara berkelompok tersebut, nanti akan ada sesi untuk mempresentasikan dari apa yang kalian diskusi tadi. Oke, silakan dikerjakan sesuai dengan LKPD yang sudah ibu berikan. Dari jawaban yang teman kalian tadi ungkapkan, itu benar ya, bahwa reaksi setimbang itu reaksi yang dimana jika kiri dan kanannya itu berlangsung secara sama, koefisiennya sama, itu merupakan contoh dari reaksi setimbang. Nah, kalau keseimbangan homogen dan heterogen tadi seperti yang ibu sudah jelaskan, bahwa keseimbangan homogen merupakan keseimbangan yang terjadi dalam fase yang sama, dan kalau keseimbangan heterogen dia itu terjadi jika fasanya berbeda. Tuh. Oke, contoh dari adanya keseimbangan kimia dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu adanya pengikatan oksigen, siklus pengikatan oksigen dalam tubuh, di mana siklus ini ternyata terjadi dalam tubuh kita. Nah, dalam tubuh kita ternyata ada keseimbangan yang terjadi, di mana tubuh kita itu memerlukan oksigen untuk menjalankan fungsinya. Oksigen itu diikat oleh hemoglobin menuju ke tubuh. Nah, pengikatan oksigen oleh hemoglobin ini itu terjadi dalam reaksi keseimbangan, yaitu Hb plus O2 menjadi HbO2. Nah, oleh karena itu ketika oksigen itu diangkut oleh hemoglobin menuju ke paru-paru, dia itu akan mengalami kesetimbangan, dimana jika dia itu akan bergeser ke arah kiri, dia itu akan menghasilkan oksigen yang banyak, dimana oksigen ini kita gunakan untuk menghasilkan energi dalam tubuh. Selanjutnya ibu akan beri kalian latihan soal atau soal-soal tentang apa yang kita pelajari pada hari ini. Silakan kalian buka modul pembelajaran yang sudah ibu bagikan, yang sudah ibu kirimkan, itu di halaman 15-18. Silakan kalian kerjakan dan nanti akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. Oke, setelah kita belajar tentang 3 konsep dari keseimbangan kimia, itu apa sih yang kalian dapat simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Oke, benar ya bahwa keseimbangan itu ada 3, yaitu keseimbangan dinamis, reaksi reversibel dan irreversibel, dan keseimbangan homogen dan heterogen. Dan keseimbangan itu berlangsung dalam keadaan setimbang, dan ternyata dia itu berhubungan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke, itu saja yang dapat ibu sampaikan, dan jangan lupa untuk mengerjakan apa yang sudah ibu berikan tadi soalnya. Terus jangan lupa untuk mempelajari materi untuk selanjutnya tentang faktor-faktor pergeseran kesetimbangan. Ibu akhiri dengan baca alhamdulillah bersama-sama ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan ibu mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, dan ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.